Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya sebentar Pak Ronggo. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu sebuah sistem kontrol level air menggunakan sensor level analog. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jihar dari nomor absen 13. Nama saya Faiz Fatur Rahman, absen 17. Nama saya Rafa Rizky Wijaya, nomor absen 19. Nama saya Salsabila Hairunisa, absen 21. Nama saya Tri Ilham, absen 23. Ya, baik. Untuk deskripsi sistemnya, sistem kontrol level air ini menggunakan sensor level analog dengan sinyal 4-20 mA untuk memantau ketinggian air di dalam tangki. Sensor ini terhubung ke modul input analog PLC dan mempresentasikan ketinggian dari 0 sampai 200 cm. PLC juga dilengkapi dengan modul output analog yaitu 0 sampai 10 volt yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor pompa melalui variabel frekuensi drive atau VFD. Semakin tinggi level air, maka percepatan pompa juga akan meningkat secara proporsional untuk mempercepat pembuangan air. Lalu untuk spesifikasi teknisnya sendiri, sensor level ini mempunyai spesifikasi 4-20 mA mewakili 0-200 cm. Untuk output analog PLC-nya 0-10 volt DC. Lalu untuk VFD mengatur kecepatan pompa. Kecepatan pompa diatur proporsional pada rentang 3-10 volt sesuai level berdasarkan tegangan analog. Lalu yang keempat itu ada air. Selanjutnya logika kontrol. Jika level kurang dari 20 cm, pompa akan mati atau bisa disebut juga dengan low level. Yang kedua, jika level 20-80 cm, pompa hidup dengan kecepatan minimum yaitu 3 volt. Lalu jika level 80-160 cm, pompa hidup dengan kecepatan proporsional 3-10 volt. Selanjutnya, jika level lebih dari 160 dan kurang dari 200 cm, pompa hidup dengan kecepatan maksimum yaitu 10 volt. Yang terakhir itu ada jika level lebih dari 200 cm, pompa akan mati, lalu alarm overflow-nya akan aktif. Nah, untuk di sini yaitu salah satu alat dan bahan dari tugas kami, yaitu yang pertama yaitu menggunakan PLC Omron tipe CP2E N40DRA dan eksternal analog CP1W MAD11. Dan yang kita juga ada HMI Howell C7HR. Nah, ini untuk Ethernet Communication. Dan yang keempat yaitu ada HMI Omron NB7W TW00B. Nah, ini untuk mensimulasikan hasil dari CX programmernya di HMI ini. Dan yang kelima yaitu ada voltage dan current regulator. Dan yang keenam yaitu ada software CX programmer buat bikin program dari ininya. Tugasnya yaitu ada CX designer, yaitu menggunakan HMI NB, dan ada Honeywell Cloud SCADA designer atau C7HR. Nah, ini ada klasifikasi tampilan pada HMI. Nah, tampilan HMI ini salah satunya ada nilai level dalam cm. Dan yang kedua yaitu ada tegangan output analog dalam bentuk voltage atau volt. Dan yang ketiga yaitu ada lampu indikator alarm ketika program ini mencapai lebih dari 200.
maka akan ada indikator alarm yang berbunyi. Dan yang keempat yaitu ada lampu indikator level air masing-masing level. Dan yang terakhir yaitu lampu indikator mesin on atau off. Oke, lanjut ke HMI ya. Di sini kalau HMI itu tadi pakai NB7W 007B ya, kalau nggak salah. Sama PLC-nya itu pakai CP1E yang NA. Untuk ini ada tampilan display itu ada 4, dimana yang pertama itu untuk memasukkan input nilai dalam sentimeter, jadi 0 sampai 200 ya. Cuma ini saya limit tadi di 210. Kemudian ada nilai dalam resolusi. Untuk awal program itu kami memasukkan resolusi, cuma ditambahkan logika lagi supaya senti itu dikali 30 ya, biar jadi resolusi. Jadi tetap yang diproses tuh resolusi. Kemudian ada input sensor level. Ini seharusnya kita kalau pakai aslinya dia inputnya tuh harus 4 sampai 20. Cuma kan kalau di simulasi kan kita nggak tahu ya ketinggian ini berapa miliampere itu ketinggian berapa senti. Makanya di sini kita inputnya dalam senti. Kemudian tegangan output analog ini 1 sampai 10 volt ya. Kemudian ini pertama kita on-kan dulu. Kemudian saat di bawah kurang dari 20 cm dia mesin pompa masih mati. Coba kita kasih 20. Nah, ini pompa langsung bekerja dengan tegangan minimum ya 3 volt tadi. Pada range 20 hingga 80 cm. Nah, ini indikator VFD itu sebenarnya buat menghidupkan VFD menggunakan PLC, jadi nggak usah pakai sumber daya eksternal ya. Jadi kita pakai PLC itu untuk mengaktifkan VFD. Kemudian untuk range 80 sampai 160 itu kalau nggak salah tegangannya 3 sampai 10 volt. Coba kita ganti di 80. Oke, 81 berarti ya. Jadi kurang dari 80 berarti. Oke, 81. Nah, dia 81 outputnya dia 4 volt outputnya. Kemudian kita coba 160 ya, dia 10 volt ya. Kemudian pada range selanjutnya 160 hingga 200 cm itu dia motor bekerja pada tegangan maksimum. Ini coba kita ganti 200. Nah, dia ini bekerja pada tegangan maksimum motor, jadi paling kenceng ya. Kemudian untuk input sensor level itu 20 miliampere. Jadi ibaratnya kalau 20 miliampere itu kan tadi 200 cm ya. Kemudian resolusi itu maksimal 6000 karena PLC-nya itu 0 sampai 6000 untuk resolusinya. Kemudian jika lebih dari 200 cm, misal 201, ini seharusnya akan overflow, pompa akan mati dan pompa dan VFD akan mati, kemudian alarm overflow aktif. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk ke program ya. Nah, untuk programnya sendiri kita menggunakan W0 sebagai PB on dan W0.01 sebagai PB off. Pertama, kita sambungkan PB on ke indikator on, lalu dikunci menggunakan indikator on supaya
begitu. Lalu kita menggunakan NC dari indikator on ke indikator off supaya ketika PB stop ditekan maka indikator on akan mati dan akan menunjukkan indikator off. Lalu ketika indikator on nyala maka akan menyalakan reverse cycle yang mana digunakan untuk memanggil pertama kali. Di sini kita menggunakan move tagar 8062 yang dimana itu difungsikan untuk memanggil analog input 1, analog input 0, analog input 1, dan analog output. Yang dimana kita menggunakan analog input 0 pada 4 sampai 20 mA dan analog input 1 tidak kita gunakan. Lalu analog outputnya kita menggunakan rentang 0 hingga 10 volt yang akan kita taruh pada output eksternal yaitu di N+1 102. Lalu pada input pertama kita akan memasukkan nilai 0 ke di data memori 0 sebagai input. Lalu kita menggunakan timer setelah indikator on yang berfungsi sebagai delay sebelum masuk ke sistem selanjutnya. Lalu timer akan mengaktifkan move pertama yaitu D0 inputnya akan dikali dengan 200 yaitu konversi dari nilai ampere ke senti, lalu dibagi dengan 6000 yang mana resolusi maksimal itu 6000. Dikali 200, lalu outputnya D0 akan dibuat float menuju hasilnya yaitu D10. Lalu selanjutnya dari output 102 akan dimasukkan ke D24 sebagai hasil output. Nah, di sini ada konversi data input yang mana ketika W1.00 on atau indikator on menyala, maka akan membagi 6000 yaitu sesuai maksimalnya resolusi. Jadi nilai input akan dibagi 6000, lalu data dari D10 sebagai input itu akan masuk ke D14. Setelah itu dari data D14 akan dikali dengan 16. Karena jika ada resolusi maksimum yaitu input per resolusi, maka ketika resolusi maksimum 6000 dibagi 6000 hasilnya 1 dikali 16 maka 16. Lalu dijumlahkan 4 yaitu nanti menjadi 20 mA yang mana akan dimasukkan ke D32. Lalu di sini ada konversi arus ke sentimeter. Ketika W1 on atau indikator on, maka data input dari D10 akan dikali 200 lalu dibagi dengan 6000 sesuai rumus konversi yaitu data input dikali 200 dikali nilai maksimal dibagi nilai resolusi maksimal yaitu 6000. Lalu selanjutnya data setelah dibagi 6000 dari D50 akan masuk ke D60 sebagai hasil sentimeter. Lalu konversi data output di sini
Ketika W1 on atau indikator on menyala, maka hasil outputnya akan dibagi 6.000 sesuai resolusi maksimal, lalu dikali dengan 10. Lalu selanjutnya, data dari pembagian awal D80 akan masuk ke D86 sebagai hasil volt. Lalu kita masuk ke logika kontrol. Nah, di sini ketika indikator on, saat saat ketinggian air kurang dari 20, maka dia akan menyalakan move, membuat 0 ke nilai output, lalu akan dikali 0, karena ketika ketinggian air di bawah 20, pompanya akan mati. Lalu indikator akan low juga. Dan data itu akan dimasukkan ke D112, yang mana akan ditampilkan sebagai hasil output volt. Lalu di sini ada ketika lebih dari sama dengan 20 sampai kurang dari sama dengan 80, akan menyalakan move. Move ini akan menyalakan dari data input, akan ditambah 1 lalu dikali 3, yang akan mengaktifkan indikator 20 sampai 80. Lalu output akan masuk ke D112 sebagai output. Lalu di sini ada ketika ketinggian lebih dari 80 hingga kurang dari sama dengan 160, maka akan membuat move D0 ke output, yang mana akan mengonversikan volt sesuai ketinggiannya. Lalu di sini ada ketika ketinggian lebih dari 160 hingga kurang dari sama dengan 200, maka akan menyalakan move, memasukkan nilai resolusi 6.000 ke output, yang mana itu termasuk resolusi paling tinggi paling maksimal yang akan membuat voltage ke nilai 10 volt. Lalu indikator high akan menyala. Nah, di sini untuk yang terakhir itu sistem ketika overflow. Jadi ketika ketinggian lebih dari 200, maka indikator overflow akan menyala, dan data dari D112 dikali 0 karena nilai voltage habis dan juga pompa mati. Ini ketika indikator on, lalu nilai ketinggian lebih dari sama dengan 20 hingga kurang dari sama dengan 200, itu akan menyalakan indikator pompa dan indikator VFD juga. Nah, di sini ketika indikator on, W1 on, dan indikator pompa on mati, maka akan menyalakan indikator pompa off. Lalu W1 atau indikator on dan indikator off 103 akan menyalakan alarm overflow. Oke, baik. Itu semua penjelasan dari kami, dari mulai HMI, program, dan deskripsi kerja. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.